seorang wanita Inggris berusia 31 tahun yang kehilangan kemampuan berbicaranya selama 2 bulan setelah cedera otak misterius, kini bisa berbicara lagi. Namun, aksen berbicaranya sangatlah berbeda dari biasanya. Jika ia biasa menggunakan aksen Essex, kini ia mampu mengubah aksennya menjadi 4 aksen berbeda. Sebelumnya dokter dibingungkan dengan keadaan wanita bernama Emily Egan ini karena ia tiba-tiba tidak bisa berbicara. Ia pun sudah menjalani berbagai tes yang hasilnya gagal. 2 bulan sebelum ia menjadi bisu, Emily mengalami rasa sakit kepala selama 2 minggu ketika ia sedang bekerja di rumah anak yang ia urus di Bournemouth pada Januari 2020. Cara bicaranya yang biasanya cepat berubah menjadi lebih pelan dan cadel. Ini adalah gejala utama stroke, sehingga Emily segera dilarikan ke rumah sakit dan menjalani tes CT scan dan MRI. Tapi Emily tidak mengalami stroke. Dokter bingung ketika Emily tidak bisa berbicara sepenuhnya. Dan ketika Emily mulai berbicara lagi, cara berbicara Emily tidak memiliki aksen Essex dan kini ia justru berbicara dengan aksen orang Polandia. Tidak hanya itu, suaranya juga bisa tiba-tiba berubah menjadi terdengar seperti orang Perancis dan orang Italia. Jika ia mengalami stres, aksennya berubah menjadi seperti orang Rusia. Pada Maret 2020, Emily didiagnosa menderita sindrom aksen asing, yaitu gangguan bicara yang jarang terjadi karena kerusakan otak. Emily mengaku kondisi yang ia alami sangatlah melelahkan dan luar biasa. Bukan hanya aksen saya yang berubah, saya tidak berbicara atau berpikir sama seperti sebelumnya, dan saya tidak bisa mengatur kalimat seperti yang biasa saya lakukan. Saya menulis dengan berbeda sekarang. Seluruh kosakata saya telah berubah dan bahasa Inggris saya memburuk meskipun saya tinggal di Inggris sepanjang hidup saya. Emily berkata bahwa ayahnya juga merasa ia tidak terdengar sama seperti Emily yang dulu dan ayahnya tidak pernah membayangkan ia bisa berkata seperti saat ini. Bahkan Emily juga mengalami kekerasan dari orang asing yang menganggap ia orang dari luar negeri. Menurut Healthline, Foreign Accent Syndrome adalah kondisi langka yang menyerang 100 orang di seluruh dunia ketika pertama kali diketahui di tahun 1907. Sindrom ini bisa terjadi setelah trauma yang berefek pada bagian otak yang mengontrol bagian kita untuk berbicara. Seorang pria 25 tahun dari kota Hangzhou, China, merasa malu karena ia punya payudara yang bisa menghasilkan susu yang ternyata disebabkan oleh sebuah tumor otak. Menurut laporan dari Hangzhou Daily, pria yang diketahui bermarga Wang tersebut adalah seorang pekerja retail. Wang pergi ke rumah sakit setempat untuk memeriksakan dirinya setelah payudaranya tumbuh besar hingga ukuran cup B. Selain itu, payudaranya juga mulai menghasilkan susu. Wang mengaku bahwa berat badannya naik 25 kg dalam 1 atau 2 tahun terakhir. Pemuda tersebut mengaku malu dengan tubuhnya sejak ia kecil. Wang tidak berani mengenakan pakaian ketat ketika ia pergi ke gym. Ia juga kesulitan menumbuhkan kumis dan kulitnya lebih lembut dibandingkan teman-teman wanitanya. Wang berharap dengan operasi kosmetik di rumah sakit Nanjing untuk mengecilkan ukuran dadanya. Namun dokter yang memeriksa Wang memberitahunya bahwa kondisi yang ia alami disebut prolaktinoma dan kondisi tersebut adalah hasil dari tumor non-kanker yang tumbuh di otaknya mempengaruhi kelenjar pituitari. Itulah yang menyebabkannya memproduksi 10 kali lipat kadar prolaktin biasa, hormon yang memproduksi ASI pada wanita. Dan tubuh Wang memproduksi prolaktin 5 kali lebih tinggi dibandingkan seorang ibu baru. Menurut Youth Times, Dr. Jin Jianhong, ahli endokrinologi dari Hangzhou Traditional Medicine Hospital, mengatakan bahwa Wang telah menjalani pengobatan yang berhasil menekan dan mengurangi pertumbuhan tumor hingga hampir setengah dari ukuran awal dalam waktu 3 bulan terakhir. Ukuran dadanya juga menyusut, ia tidak lagi menghasilkan susu. Kini, Wang bisa menumbuhkan kumisnya seperti pria pada umumnya. Diet yang berbahaya. Dikutip dari Sheba Medical Center di Tel Aviv, seorang wanita berusia 40 tahun di Israel menderita kerusakan otak setelah melakukan diet jus dan air selama 3 minggu. Wanita yang tidak diketahui namanya ini kehilangan 40 kg berat badannya. Badannya mengalami ketidakseimbangan garam akut yang disebabkan karena puasa airnya. Wanita ini ternyata mengikuti petunjuk terapis yang tidak bersertifikat. Dokter mengatakan ia mengalami hyponatremia atau keracunan air yang disebabkan kurangnya pasokan sodium dalam darah. Sodium dalam darahnya sangat rendah dan air masuk ke dalam sel otak dan menyebabkan pembengkakan. Menurut channel Israel, Hahat Shot 12,
Dokter mengatakan air berlebih yang masuk ke dalam tubuh dan malnutrisi dapat menyebabkan kerusakan otak permanen pada wanita tersebut. Namun kondisi ini baru bisa dipastikan setelah kondisi wanita tersebut lebih stabil. Diet ekstrim ini tentu berbahaya. Terapis alternatif belum diregulasi di Israel. Karena itu, banyak orang dapat mengaku sebagai terapis dan menawarkan konsultasi dengan bayaran tertentu. Apakah ada Pikachu di dalam otakmu? Ternyata bermain Pokemon saat kecil dapat mengubah otakmu. Menurut sebuah penelitian yang diterbitkan dalam jurnal Nature, ada wilayah otak yang cenderung mempertahankan karakter animasi seperti Pokemon daripada informasi visual lainnya. Para peneliti melakukan penelitian mereka pada kelompok orang dewasa yang memiliki pengalaman luas bermain dengan Pokemon di perangkat Game Boy sebagai anak. Saat anak-anak, ke-11 orang dewasa dianggap berpengalaman karena mereka mulai bermain Pokemon di usianya yang ke-5 hingga 8 tahun dan mampu menyebutkan semua 150 karakter. Menurut siaran pers Stanford University, para peserta melalui pemindai MRI dan ditunjukkan gambar karakter Pokemon, sementara para peneliti mengamati bagaimana otak mereka merespons. Menurut rilis berita Penn Today, para peneliti menemukan bahwa korteks visual para peserta yang terletak di bagian bawah lobus temporal dirangsang dengan melihat berbagai karakter animasi. Gambar merangsang area otak yang sama di semua peserta studi. Michael Barnett, seorang peneliti yang terlibat dalam penelitian ini, menjelaskan bahwa otak mampu mengembangkan area khusus untuk mengenali rangsangan seperti Pokemon karena terus terpapar dengan karakter animasi.